Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya banggakan, semoga masih dalam keadaan yang semangat full untuk melaksanakan kegiatan kita. Baik, sekarang kita akan menyimak bersama tentang keterampilan proses konseling untuk tema normalisasi. Keterampilan normalisasi secara khusus itu berfungsi dan berpengaruh jika digunakan secara tepat, karena kecemasan seorang konseli atau peserta didik kita itu akan berkurang jika ia menemukan bahwa kondisi emosionalnya itu normal dan wajar untuk keadaannya. Ya, konflik internal siswa itu akan berkurang karena memang normalisasi itu berfungsi untuk menormalkan, berfungsi untuk membuat peserta didik dapat memahami bahwa kondisi tersebut adalah hal yang wajar. Dengan begitu akan membantu meredakan kecemasan dengan cara mengatakan padanya bahwa respon emosionalnya merupakan hal yang normal. Nah, seringkali peserta didik kita itu memang ketakutan oleh perasaan-perasaan emosionalnya yang kuat di saat-saat kritis. Biasanya hal ini muncul atau ditandai misalnya pada saat anak-anak akan menghadapi ujian nasional. Mereka tegang. Nah, dari ketegangan mereka itu bisa saja membuat mereka kurang konsentrasi, atau boleh saja mereka akhirnya salah mengklik yang seharusnya memilih B, tetapi karena dia gemetaran, karena situasi tersebut mau menjadi momok bagi mereka, tidak melihat hal tersebut sebagai sebuah hal yang normal, merupakan suatu proses yang memang harus dilewati, sehingga dari kondisi tersebut membuat mereka malah tidak bisa mendapatkan hasil yang maksimal, padahal kondisi tersebut harusnya mereka tidak melewati. Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa catatan untuk pelaksanaan teknik keterampilan normalisasi. Yang pertama adalah konselor tidak boleh terkesan menganggap enteng masalah siswa seperti ini. Walaupun kita ketahui bersama bahwa mengikuti UN itu bukan suatu hal, atau mengikuti ujian itu bukan suatu hal yang sulit, karena orang pasti melakukan atau mengikuti untuk bisa naik kelas, tetapi itu juga tidak boleh menganggap enteng. Peserta didik harus fokus memperhatikan dan harus memperhatikan betul-betul dirinya di dalam menghadapi kegiatan tersebut, tetapi tidak boleh stres. Ya, itu. Berikutnya, diawali dengan ungkapan empati. Jadi langkah awal untuk menormalkan kondisi keresahan, kondisi kecemasan peserta didik itu adalah adanya ungkapan empati. Berikutnya, kita bisa menjelaskan dengan baik bahwa esensi yang dialami siswa itu adalah bagian dari proses dirinya yang harus dilewati, yang tidak akan melanjutkan perkembangan tugas selanjutnya atau tugas selanjutnya kalau itu tidak bisa diselesaikan dengan baik. Berikutnya, membuat siswa merasa lebih baik dan bersikap lebih konstruktif terhadap situasinya. Jadi ini adalah beberapa catatan penting yang harus kita laksanakan atau yang harus kita perhatikan dalam keterampilan normalisasi. Sekali lagi, normalisasi yang benar tidak akan meminimalisir problem konseli atau peserta didik atau menganggap enteng penderitaannya, tetapi membantu konseli merasa lebih baik dan bersikap lebih konstruktif terhadap situasinya atau terhadap kondisi yang dirasakannya.
Baik Bapak Ibu yang saya banggakan, demikianlah paparan materi tentang keterampilan normalisasi pada video yang ketiga ini. Beberapa jam kemudian kembali kita akan menyimak bersama paparan materi tentang topik yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat dalam melaksanakan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.